Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tatanazzalul barakat. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal kulillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, terutama Allah yang Maha memberikan kepada umat secara khusus, kepada makhluk secara umum. Saat ini kita diberikan kenikmatan yang khusus, yaitu mengikuti dan menghadiri kajian tadabbur surat Al-Baqarah. Secara khusus pula Allah berikan keimanan, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan arahan dan juga sesuai dengan perintah, lalu dengan itulah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pemimpin teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi orang yang setia mengikuti, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan berhak menjadi orang yang diridhokan oleh beliau sejak beliau masih menjalani risalahnya, dan tentunya juga kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan haud, mendapatkan telaga yang kalau meminum air dari telaga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau yang telah dijanjikan oleh beliau, maka akan mendapatkan kebahagiaan dan juga tidak akan kehausan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf ya atas keterlambatan, sehingga yang seharusnya pukul 6.00 kita mulai, namun baru sekitar 6:10 ya, atau beberapa menit ya, lewat dari jam 6. Pada hari ini di pagi yang mulia, di pagi yang insya Allah penuh rahmah dan berkah Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang ayat yang termaktub dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 91 dengan tema beriman namun mengingkari.
beriman namun melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga atau ayat ini secara khusus memang menceritakan tentang Bani Israel. Jadi memang masih banyak yang akan kita lalui terkait dengan karakter, sifat, akhlak Bani Israel yang banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengambil ibrah untuk tidak meniru, agar kita senantiasa menghindar sehingga kita selamat dalam menjalani hidup ini dan juga tentunya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 91 surat Al-Baqarah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'akum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila disampaikan kepada mereka, berimanlah dengan apa yang telah Allah turunkan. Maksudnya beriman kepada Taurat, kepada Injil, dan juga kepada Al-Quran, karena memang ayat ini ditujukan kepada Bani Israel yang paling akhir, ya, yang di saat Rasulullah SAW diutus. Sehingga dengan ungkapan atau perintah ini mereka mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka akan berkata, mereka akan menjawab, kami telah beriman dengan apa yang turun kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka senantiasa mengingkari dengan apa yang ada di belakang mereka. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal hal tersebut adalah kebenaran dari Tuhan mereka, lima ma'ahum, dari apa yang ada di hadapan mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakanlah, kenapa kalian membunuh para nabi, membunuh para utusan Allah Subhanahu wa taala, min qablu, sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Nah, jamaah kalian dilakukan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini cara tegas menyampaikan kepada kita semua terkait dengan sifat, akhlak, dan karakter Bani Israel. Dan juga boleh jadi karakter orang-orang yang katakan munafik, ya, orang-orang yang pura-pura beriman, sehingga nampak ketidakimanan yang seutuhnya dari mereka. Karena ketika ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, atau juga Nabi SAW menyampaikan kepada umat yang diinginkan beriman, yaitu Allah mengatakan wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Ini kan bentuknya al-amru, ya, perintah dari Allah kepada seluruh manusia. Perintah dari Allah kepada mereka yang mengaku dirinya beriman. Secara khusus pula perintah dari Allah kepada Bani Israel. Wa idza qila lahum, apabila disampaikan kepada Bani Israel yang saat itu mereka mengaku beriman, saat itu mereka merasa sebagai orang yang dimuliakan, orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika Allah mengatakan aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, kalimat anzalallah itu umum, seluruhnya dengan apa yang Allah turunkan, karena sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kitab Taurat, mau kitab Zabur, mau kitab Injil, itu semua adalah kitab yang Allah turunkan, dan juga termasuk Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perintah ini adalah perintah untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan. Nah, tentunya ketika Allah katakan bima anzalallah, perintah untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan, berarti semuanya pun harus diimani, termasuk juga siapa yang menerima. Selain daripada Taurat dan Injil, juga beriman kepada Al-Quran. Selain daripada beriman kepada Al-Quran itu sendiri, tapi juga beriman kepada siapa yang menerima Al-Quran, atau yang sebelumnya siapa yang menerima kitab Taurat, siapa yang menerima kitab Injil. Jadi tidak boleh saya beriman kepada Al-Quran misalkan, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, atau saya beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak percaya pada Al-Quran. Begitu juga dengan sebelum-sebelumnya. Saya tidak beriman kepada Musa walaupun beriman kepada Taurat misalkan. Saya beriman kepada Injil tapi tidak beriman kepada Nabi Isa. Nggak boleh. Semuanya harus ya secara kesatuan, karena yang Allah turunkan pasti ada yang menerima, pasti ada yang menjalankan, pasti ada yang diberikan amanah untuk menjalankan. Bagaimana mungkin beriman kepada kitab tapi tidak beriman kepada yang menerima kitab, atau beriman kepada yang diutus oleh Allah yaitu Nabi, tapi tidak mau beriman kepada kitab yang dibawanya. Nah, jadi kalimat wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, apabila dikatakan berimanlah kepada apa yang Allah turunkan, maka perintahnya adalah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan selama mereka melihat yang itu diturunkan, maksudnya seluruh kitab ya, dari kitab yang memang ya, nabi-nabi diutus sampai kepada kitab Al-Quran, yaitu nabi terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan atau utus. Dan juga beriman kepada nabi-nabi mereka ya. Nabi-nabi yang memang Allah berikan kepada mereka kitab-kitab. Dan ini ya, dan akhirnya mereka menjawab ketika perintah ini disebutkan wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami memang beriman, tapi beriman kepada kitab yang turun kepada kami. Maksudnya itu mereka menunjukkan kepada Taurat dan Injil. Kami beriman kepada yang memang sampai kepada kami saja. Apa itu? Ya Taurat dan Injil. Padahal yang namanya beriman itu nggak boleh setengah-setengah. Beriman itu nggak boleh satu diambil, satu ditinggalkan. Karena di saat Al-Quran turun, berarti mereka juga termasuk yang menjadi orang yang diperintahkan untuk beriman kepadanya. Ya, karena Al-Quran itu sendiri bagian daripada apa yang Allah turunkan. Bima anzalallah, bukan artinya menunjukkan kepongahan ya, atau keangkuhan bahwa beriman hanya kepada kitab yang memang turun kepada kami saja, yaitu Taurat dan Injil. Nah, jadi di sini sangat tegas ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada mereka ya, bahwa beriman itu tidak boleh setengah-setengah. Makanya dikatakan dalam kitab ya, Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya, bahwa mereka
ketika mengatakan nu'minu bima unzila ilaina, ay yakfina iman bima unzila alaina minat Taurah wal Injil wala nuqirru illa bizalika. Kami cukup beriman kepada kitab yang turun kepada kami, yaitu Taurat dan Injil, dan kami tidak mengakui kecuali itu saja, kecuali Taurat dan Injil. Padahal saat itu sudah ada Nabi Muhammad turun Al-Quran. Ketika Al-Quran turun, seharusnya mereka ikut beriman. Nah, ini juga menjadi perintah kepada kita, ya, bahwa kita juga nggak boleh seperti mereka. Kita beriman kepada Quran, tapi tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Kita diperintahkan oleh Allah beriman kepada Nabi Muhammad dan juga beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Karena memang ini menjadi satu kesatuan, ya, nggak boleh kita sendiri merasa ya pengikut Nabi Muhammad tapi tidak mau mengakui akan Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Kita begitu yakin akan Al-Quran, sementara kita tidak mau beriman kepada Taurat dan Injil. Nah, ini salah, keliru. Mengenai Taurat dan Injil sudah diselewengkan atau ditulis dengan tidak bertanggung jawab ya oleh tangan-tangan yang kotor, ya, itu urusan mereka. Tapi terkait dengan keberadaan atau pernahnya Allah menurunkan Taurat dan Injil, atau adanya Nabi Musa dan Nabi Isa dan menerima kitab Taurat dan Injil, itu adalah kewajiban yang harus kita imani. Rukun iman itu kan ada 6, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada kitab-kitab. Bukan satu kitab diperintahkan, beriman kepada kitab-kitab, ya, artinya beriman kepada apa yang Allah turunkan sepanjang Allah utus para nabi. Beriman kepada nabi-nabi yang memang Allah turunkan, Allah utus kepada setiap kaum. Sehingga dengan beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman kepada kitab sebelumnya, ini menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang. Dan gak boleh kita, meskipun ya apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil tidak tidak bersama kita atau ada yang menyimpang, lalu kita tidak beriman, ya, tidak mau mengimani. Karena kalau mengimani sesuatu tapi mengingkari yang lain, itu dianggap tidak sempurna. Jadi katanya demikian, bahwa ya dengan begitu angkuhnya, ya, karena memang ini kalau kita lihat sekilas ya sejarah sebelumnya itu kan, ini sangat kesal sekali kan Bani Israel terhadap Nabi Muhammad atau terhadap ya utusan Allah Subhanahu wa taala yang mereka awalnya idam-idamkan, yang mereka harapkan datang nabi akhir zaman dan berasal dari golongan mereka sebagaimana sebelum-sebelumnya datang para nabi dari golongan mereka. Tapi keinginan atau harapan itu sirna ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dari bangsa Arab, dari kelompok yang bukan kelompoknya Bani Israel, sehingga mereka ya, begitu ya, kesalnya ya, dan begitu ya, kuatnya untuk menghabisi Nabi Muhammad dan senantiasa atau berusaha untuk mencari jalan baik dengan ya, melakukan manuver-manuver secara langsung atau tidak langsung menghancurkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi diantaranya adalah seperti ini. Ketika dikatakan berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan secara umum,
ya kitab-kitab juga para nabi, mereka hanya mengatakan kami beriman kepada apa yang memang turun kepada kami secara khusus. Bima unzila alaina yakfina al-iman bima unzila alaina minat Taurah wal Injil. Wala nukirru illa bizalika. Kami tidak akan mengimani, tidak akan mengikrarkan diri kecuali hanya dengan itu. Ini kelihatan ya sombongan, kelihatan kepongahannya, keangkuhan, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Memang ini ya, dalam sejarah yang disebutkan surat Al-Baqarah ini kan ada terbagi dua tentang Bani Israel ya. Pertama, kilas balik sejarah di saat mereka bersama Fir'aun atau hidup di tengah pemerintahan Fir'aun, kerajaan Fir'aun, lalu juga bersama Nabi Musa ya. Terus berjalan sampai akhirnya mereka selamat dari kejaran Fir'aun ya, dan tinggal di satu tempat. Nah, baru beberapa ayat setelahnya itu Allah ceritakan tentang kondisi Yahudi atau Bani Israel di zaman Nabi Muhammad. Di antaranya adalah ayat ini. Jika mereka ya, diperintah atau diingatkan oleh Nabi Muhammad atau oleh umat Islam yang telah beriman kepada Nabi Muhammad dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, termasuk di dalamnya Al-Quran, maka mereka menjawab dengan nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman kepada apa yang turun kepada kami, yaitu Taurat dan Injil. Dan kami sama sekali tidak akan mengakui kecuali hanyalah Taurat dan Injil. Ini kan kalau dikatakan sudah menjadi titik terang ya, bahwa mereka tidak mau beriman ya. Sama sekali tidak mau beriman kecuali orang-orang yang segelintir dari mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya wa yakfuruna bima wara'ahu ya. Dan mereka yakfuruna bima wara'ahu. Mereka senantiasa mengingkari. Mereka senantiasa ya tidak mau mengakui apa yang ada di belakang mereka atau kitab yang turun setelah Taurat dan Injil, bima wara'ahu yakni bima ba'dahu, yang setelah itu. Nah, ini kita lihat ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ganti ya, kata kerjanya dengan kata kerja mudhari ya, bukan kata kerja seperti yang disebutkan sebelumnya kan. Kalau sebelumnya kan mereka mengatakan nu'min qalu nu'minu bima unzila alaina ya, kami beriman ya, kepada apa yang turun kepada kami ya. Sebenarnya sama juga ya dengan fi'il mudhari'nya ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan fi'il mudhari' pula mereka senantiasa itu seakan-akan mereka tidak akan berhenti untuk mengingkari ya, Al-Quranul Karim, mengingkari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Taurat dan Injil. Jadi wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Padahal Al-Quran adalah kebenaran. Padahal ya apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran yang mereka betul-betul mengetahui bima ma'ahum, dari apa yang memang bersama mereka. Ini ya, tentunya Allah buka ya kedok mereka ya, bahwa mereka sebenarnya bukan ya, orang-orang yang sebenarnya beriman. Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki iktikad untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Karena kalau mereka beriktikad untuk beriman kepada Allah dengan seutuhnya, dengan sebenar-benar keimanan, seharusnya mereka juga beriman kepada ya Al-Quran yang turun setelah Taurat dan Injil. Jadi kan dikatakan ya wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu.
Padahal apa yang turun setelah mereka itu kebenaran yang mereka memahami, ya'lamuna annama unzil ala Muhammad hakun, ya, bahwa mereka sadar Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran sebagai kebenaran. Ya, jadi katakan al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu mansuban 'alal hal ay fi hal tasdiqihi lima ma'ahu minat Taurat wal Injil. Di saat mereka sebenarnya mengakui akan kebenaran Taurat dan Injil, mereka juga sebenarnya mengakui tapi tidak mau mengikrarkan. Mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui dengan sebenarnya. Jadi ini adalah satu pengingkaran yang sangat buruk, satu perkataan yang sangat buruk. Ya, dalam hati mereka tahu itu kebenaran, tapi secara zahir mereka tidak mau mengakuinya. Makanya kan di dalam makna kufur itu kan, bagaimana yang kan lalu saya sampaikan, kufur itu kan ada 4 ya. Ada kufur inad, ada kufur juhud, ada kufur nifaq, ada kufur ingkar. Ya. Nah, ahlul kitab itu mereka adalah yang kufur inad. Apa itu inad? Kufur yang dasarnya keras kepala, keras hati. Kebenaran dia tahu itu kebenaran, tapi tidak mau mengakui. Nah, itu inad. Tahu betul akan kebenaran, tapi karena hati yang keras, hati yang sudah tertutup dari kebenaran atau cahaya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang terlontar adalah kekufuran, keingkaran. Bahkan dari sisi perbuatan pun mereka akan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dari keimanan yang ada dalam hati mereka. Nyata demikian, yaquluna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Mereka mengingkari setelah kitab Taurat dan Injil, pada itu kebenaran yang mereka yakin dan mereka tahu itu kebenaran, ya, sementara mereka tidak mau mengimaninya, bahkan mengingkari dan melakukan permusuhan terhadapnya. Ya, jadi ya, dalam makna ini sebenarnya sesuai juga atau ada yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah juga, ya, di ayat lain ya disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebenarnya mereka tahu betul kebenaran yang sampai kepada mereka sebagaimana mereka tahu sifat-sifat anak-anak mereka. Bahkan lebih tahu sifatnya Nabi Muhammad, sifat Al-Quran yang akan turun dan turun kepada Nabi Muhammad, ya, melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Tapi ketika datang begitulah, ya, itu yang sesungguhnya menjadi satu karakter yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dalam surat Al-Fatihah disebutkan al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mau menjalani kebenaran, tapi dengan terang-terangan memusuhi akan kebenaran tersebut. Lalu Allah tambahkan, ya, sebagai teguran atau juga peringatan tentang karakter mereka, Allah mengatakan di akhir dari ayat ini, qul falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin. Okelah kalau kalian beriman kepada Taurat dan Injil saja, tidak beriman kepada Al-Quran, lalu kenapa kalian selama ini memusuhi, bahkan sampai membunuh nabi-nabi yang diutus kepada kalian? Falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian yang membunuh, memerangi nabi-nabi yang Allah utus untuk kalian? In kuntum mu'minin, jika kalian memang betul-betul beriman. Artinya mereka sebenarnya nggak beriman juga, ya. Hanya manis lidah aja, ya. Hanya ketika ada perintah untuk beriman kepada Al-Quran, ya, lalu mereka mengatakan kami hanya beriman kepada Taurat dan Injil. Lalu aku tanyakan, kalau kalian beriman kepada Taurat dan Injil, kenapa kalian justru memusuhi nabi-nabi yang diutus kepada kalian? Nabi Isa dikejar-kejar, ya,
sampai akhirnya diinformasikan tempatnya untuk tangkap oleh raja, ya, Nabi Zakaria, sampai juga dimusuhi Nabi Yahya, ya. Bahkan ada ya, nabi-nabi yang memang terang-terangan mereka memusuhi dan sampai membunuhnya. Ya, Nabi Zakaria kan terbunuh. Dari 25 nabi yang jelas-jelas diutus ya kebanyakan untuk mereka atau dari golongan mereka, dan itu pun mereka bukan menjadi pengikut setia, membantu dan menguatkan, tapi justru mereka melakukan hal-hal yang dilarang atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang banyak akan ajaran nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Sebenarnya ini satu bantahan yang sangat jelas ya. Kalau mereka memang tidak mau beriman kepada Quran, oke lah. Misalkan gitu ya, oke lah kalian tidak beriman kepada Al-Quran. Ya. Tapi kenapa kok dahulu kalian begini? Kalian kok malah begitu? Ya? Kalian mengejar, kalian memusuhi, kalian membunuh, kalian mengingkari kitab-kitab yang turun kepada kalian, tidak mau menjalankan kitab-kitab. Kenapa demikian? Sekarang pertanyakan gitu ya. Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin. Kalau kalian betul-betul beriman, coba lihat ya, bagaimana kelakuan kalian dulu. Kan jelas gitu kan. Dalam hal ini mereka tidak sebenarnya beriman kepada Taurat dan Injil, tapi hakikatnya mereka hanya menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak beriman secara keseluruhan ya, kitab yang turun atau nabi yang diutus kepada mereka. Nah ini bagian daripada al-hujjah sebagai hujjah qa'imah alaihim bizalika. Inilah bentuk bukti ya, akan kenyataan yang mereka miliki, karakter yang mereka miliki, bahwa mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada utusan-utusan Allah, atau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini kan apa sih korelasi ya atau relevansi yang terjadi saat ini ya. Ini sangat jelas sebenarnya kan. Ada sekelompok orang yang merasa dirinya mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi. Tapi di balik itu, dari perilaku, dari perbuatan, mereka tidak mencerminkan beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi. Baik ya, mereka yang secara perbuatan terang-terangan memusuhi orang beriman lainnya. Baik ya, dari perkataan mereka mencela ya, kitab Al-Quran, mencela Nabi Muhammad. Ini kan ya pernyataan yang bertolak belakang dengan keimanan. Iman itu kan hakikatnya bukan sekedar iqrarun bil lisan ya, pengakuan secara lisan saya beriman, tapi tasdiqun bil qalbi wa amal bil arkan, diakui, dikuatkan dalam hati dan diaplikasikan dalam perbuatan. Kalau dalam ayat ini tentunya secara spesifik ya memang kepada umat nabi sebelumnya, yaitu Bani Israel ya. Tapi secara umum ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa kita pun harus menjadikan pelajaran bahwa jangan sampai ada sekelompok orang mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi dari perbuatan-perbuatannya, dari sikap-sikapnya, dari perkataan-perkataan tidak mencerminkan keimanan. Baik dengan pencelaan ya, dari lontar-lontar kata yang mencela ya, atau dari ya penghinaan, atau dari hal-hal yang memang ya kalau dia beriman kepada Allah sesungguhnya tidak layak untuk melakukan hal tersebut. Kan ada ya sampai sekarang pun sedang ditelusuri ya sebenarnya apakah itu ya sandiwara atau apa ya. Ini terkait dengan ya kata-kata yang menghina agama Islam atau agama arogan itu,
agama Islam begini, agama Islam begitu, ya kan sudah mencerminkan dia tidak lagi beriman. Nyata dia mengingkari ya, bahwa seorang muslim ya, atau seorang mukmin ketika ada lontaran kata-kata yang tidak sebenarnya, atau dia justru mengatakan ya agama Islam seperti itu, berarti dia kafir. Dia tidak beriman. Apapun alasannya dia tidak beriman. Sudah keluar dari keimanan kan? Karena dia nyatakan memusuhi kan. Dia tidak beriman sebenarnya. Apalagi sampai ya menyebutkan ya ajaran Islam ya tidak relevan, atau ajaran Islam yang mengajarkan kekerasan, ya, teroris dan lain-lainnya. Umat Islam juga demikian. Nah, ini satu hal yang memang nyata gitu kan terjadi, dan sebagai ya orang yang ingin diakui keimanannya harus berhati-hati. Tidak boleh melanggar 3 hal yang memang ada dalam keimanan itu. Iqrar itu kan perkataan ya. Tasdik adalah kemantapan hati, dan al-arkan ya perbuatan-perbuatan juga harus sesuai ya. Kata-kata, kejiwaan, dan juga perkataan perbuatan harus sesuai dengan syariat Islam. Apalagi sampai menyakiti seorang muslim. Karena iman itu artinya dari bahasa saja amina ya'manu atau amana yu'minu. Kalau amina ya'manu artinya menjaga ketentraman, menjaga kenyamanan, menjaga keamanan. Atau orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menebarkan ketentraman, kenyamanan, keamanan. Amana ya'manu. Kalau amana yu'minu artinya orang yang yakin akan ya, Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitab dan nabi-nabi yang diturunkan dan diutus. Itu yakin. Nah, kalau kita lihat dari yang pertama tadi, sebenarnya orang mukmin itu adalah orang yang hidupnya senantiasa menebarkan kenyamanan, keamanan, ketentraman. Gak ada namanya orang beriman itu lalu menyakiti tangganya, kata-katanya yang menyakiti, ya, kata-kata yang menyinggung, ya perbuatan juga demikian, gak ada. Gak boleh seperti itu kan. Apalagi sampai ya yang tadi di ujung ayat katakan qul falima taqtuluna anbiya Allah, sampai melakukan kriminalisasi ya, melakukan ya ulama-ulama disiksa atau disakiti kan. Nah ini juga ya, Nabi kan memang sudah tidak ada ya, tapi pewaris Nabi adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jangan sampai seperti Bani Israel merasa beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, tapi taqtuluna anbiya'ahum ya. Taqtuluna, kalian membunuh para nabi. Nah, ini bertolak belakang itu kan perbuatan dengan keimanan. Kalau ada tindakan seperti itu berarti siapapun dia mau dengan alasan ya undang-undang, alasan ini, alasan itu nggak bisa. Ya. Tidak ada namanya undang-undang yang membolehkan melakukan tindakan ya di luar dari prosedur ya, dalam apakah menggunakan alasan penyidikan atau apa ya, melakukan kriminalisasi atau sampai nyata betul ya ketidakadilan. Nah, ini tentunya menyatakan dirinya tidak lagi beriman, meskipun dia terus mengatakan saya beriman. Tidak mungkin ya, itu alasan-alasan ya tidak masuk akal atau alasan yang dibuat-buat saja. Termasuk juga ya di antara kaum muslimin ya yang juga demikian, ada kelompok ini, kelompok itu, kata ini, kelompok itu kan. Ya, sampai kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang menjadi peringatan ya bagi kita semua bahwa kita memang ingin ya diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita iman ini terus ya kita
hadirkan dalam diri kita, lalu ya kita juga menjadi orang yang tidak setengah-setengah dalam beriman, ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada kita, beriman kepada para utusan, ya, para malaikat dan sebagainya, dan semuanya harus diimani secara keseluruhan paripurna atau integral, tidak boleh diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Kita adalah umat yang diutus di dalamnya Nabi Muhammad, maka kita diperintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita diperintah untuk beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi demikian, dan tentunya ciri orang beriman adalah orang yang senantiasa menjaga ketentraman hidup, kenyamanan, bukan hanya kenyamanan dirinya, tapi juga orang yang ada di samping dan sekitarnya. Tidak boleh ya dirinya beriman tapi orang lain tersakiti, apalagi sampai mengkriminalisasi atau melakukan usaha-usaha ya menyakiti para warisan Allah, warisan Nabi, ya, itu para ulama. Ini sama sekali bertolak belakang dengan keimanan yang sesungguhnya, keimanan yang sebenarnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, kita semua beriman, maka jangan sampai melakukan seperti yang dilakukan oleh Bani Israil dengan mengatakan nu'minu bima unzila alaina, kami beriman hanya kepada yang turun kepada kami, ya. Dan juga yang sampai Allah tegur, Allah katakan qul falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin, ya. Jangan sampai kalian mengaku beriman tapi malah memusuhi para nabi atau memusuhi para ulama sebagai pewaris ya, nabi. Boleh seperti itu. Justru seharusnya orang beriman ya, senantiasa beriman kepada seluruhnya dan juga menjaga ya, kelestarian hidup ya, dengan apapun ya, dengan siapapun ya, dengan sesama umat manusia, sama orang beriman, dan juga selama ya terhadap para ulama. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita pahami bersama terkait dengan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 91. In uridu bil islaha ma tata'tu wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya di sini sudah ada yang menyampaikan chatting ya, pertanyaan. Yang pertama disebutkan di sini atau dikirimkan, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin ajukan tanya tentang iman yang Ustaz jelaskan tadi. Sekarang kita sering temukan status sosmed atau di kolom komentar YouTube, atau ada kalimat-kalimat seperti marah tingkat dewa, ya, warganet yang maha tahu, ya, atau netizen yang maha benar. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya? Bolehkah kita mengucapkan atau menuliskannya? Terima kasih. Tentunya kalau ungkapan seperti ini tidak boleh, ya, sangat salah ya. Apa itu marah tingkat dewa? Dewa itu siapa sebenarnya dituju? Ya. Apakah Allah? Kalau Allah tentunya tidak boleh kan? Tidak boleh seperti itu kan? Ini sudah melanggar, ya. Sudah seakan-akan dia Allah kan? Seakan-akan dia yang maha tahu. Apalagi diungkapkan setelah itu warganet yang maha tahu, ya. Yang maha tahu itu cuma Allah. Ya, yang maha tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Netizen yang maha benar, nggak boleh. Yang maha benar itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Allahu a'lam kalau Allah maha tahu. Meskipun tulisan akan mendapatkan atau dia akan menjawabkan tulisannya. Ya. Makanya ini yang harus berhati-hati ya. Jadi sekarang ini banyak orang berbuat dosa itu paling gampang. Ya. Sekarang ini dengan jempol saja, ya, menggerakkan dua jempol itu bisa dia mendapatkan dosa. Dengan kalimat yang tadi disebutkan, contoh-contoh yang disebutkan itu, ini sama sekali adalah kekeliruan. Ya. Tidak ada kebenaran, atau juga ya kalau saya katakan ini adalah perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh
si netizen, warganet dan sebagainya kan. Yang menulis adalah orang yang sangat keliru. Nggak boleh seperti itu kan. Nyata ini ya satu kesalahan yang harus ya kita sampaikan, ini tidak boleh terulang ya. Ya, dengan kalimat para tingkat dewa, warga maha tahu, ya, netizen yang maha benar, ya. Sama sekali tidak ada dibenarkan ya, kalimat-kalimat seperti ini. Ya, hanya Allah yang maha tahu, Allah lah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya. Sementara yang kita ya cukup mengatakan ya mungkin netizen yang tahu atau marah ya, bukan pakai tingkat dewa ya kan. Memang mungkin kalau ada kemarahan itu bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita suka, kita marah ya, memuncak kemarahannya ya. Tapi kalau sampai dikatakan seperti ini ya jadi keliru kan. Maha tahu juga demikian kan, dan lain-lain ya. Pokoknya intinya ini adalah melebihi kapasitas yang dimiliki oleh Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terkalahkan ya. Tapi ketika ada ungkapan seperti berarti dia seakan-akan dia sama dengan Allah. Ini nanti ujungnya kepada kesombongan ya. Padahal kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ujung-ujungnya pada syirik ya. Syirik itu kan artinya mensejajarkan ya. Syirik itu bukan hanya sekedar menyembah selain Allah ya, tapi mensejarahkan makhluk Allah dengan Allah gitu. Syirik kan mensyirkah ya. Mensyirkah itu membersamai atau ya istilahnya menyamakan lah ya, menyamakan kedudukan Allah dengan makhluknya. Tidak akan sama kedudukan Allah dengan makhluknya. Nah, ketika dilakukan dia syirik ya, mengatakan ini, mengatakan itu, berarti dia mensejarahkan sesuatu yang lemah, sesuatu yang hina, sesuatu yang kecil dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah maha besar ya. Ya intinya memang tidak boleh ya. Tidak boleh menyatakan seperti itu. Maka mengucapkan atau tidak menuliskannya. Baik, yang kedua sebutkan asik ya Ustaz, apa perbedaan makna unzila alaina, unzila ilaina? Ya sebenarnya kalau cara kata ya, unzila alaina turun atas kami, kalau unzila ilaina turun kepada kami ya, cara kata ya. Kalau unzila alaina itu biasanya diartikan dengan turun yang berisi perintah-perintah yang wajib dilakukan. Ala ya. Ala itu artinya ketetapan yang memang harus dilaksanakan. Ya. Kalau unzila ilaina itu isyarat ya. Yang mana turun kepada kami yang isinya banyak, ada yang sifatnya wajib, ada sifatnya tidak wajib ya, atau yang sifatnya anjuran dan hal-hal yang termasuk di dalam. Nah, kebanyakan memang turun atau harus sebutkan dengan unzila alaina. Kebanyakan ya, walaupun ada juga unzila ilaina. Kan kewajiban ya, kutiba alaikum ya, kewajiban atas kalian, ala itu kan. Kalau musibah unzila asoba ala ya, itu artinya menimpa tepat pada ya sasaran ya. Nah itu yang kedua ya, maknanya demikian ya. Yang ketiga memang unzila alaina itu yang memang Allah turunkan kepada ya umat secara khusus ya. Unzila ilaina itu turun kepada siapapun ya. Kepada kami ya, kepada umat yang tidak mesti kepada saat itu, tapi nanti kepada yang lain. Nah tentunya ini kata yang di dalam Al-Quran sangat detail ya. Kalau inginkan bahwa kebanyakan Allah katakan unzila ala, unzila alaina, yang turun kepada kami atau atas kami, yang menjadi kewajiban untuk beriman, menjadi kewajiban untuk melaksanakan apa yang termaktub dalam kitab tersebut. Ataupun ketika disebutkan ila, ya itu menjadi umum yang bisa tetap beriman ya, tapi untuk pelaksanaannya ada yang bentuknya
satu kewajiban atau yang bentuknya yang bukan kewajiban. Itu mungkin ya dari makna unzila alaina, unzila ilaina. Baik, silakan ada yang lain yang ingin ditanyakan ya. Baik ya mungkin dengan media chatting atau dengan langsung. Ya ini belum. Baik, mungkin ada Ibu Tuti mungkin yang ingin sampaikan. Apa tuh? Cukup? Baik, jika memang tidak ada ya, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita dan juga tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 91. Intinya mengulang lagi ya agar kita bisa lebih mendalami bahwa ayat ini memang sekalipun ditujukan hanya kepada Bani Israel, tapi juga kita semua mendapatkan pelajaran atau peringatan ya. Pertama, dalam beriman itu tidak boleh setengah-setengah. Berimanlah secara keseluruhan, secara paripurna, atau masuk Islam secara keseluruhan ya, udkhulu fis-silmi kafah. Atau dalam akhir surat Al-Baqarah juga dikatakan ya, nu'minu bima unzilaina wa ma unzila min qabl la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita beriman akan turun kepada kami dan turun sebelum kami, sebelum kita semua, dan tidak membeda-bedakan nabi-nabi yang diutus ya. Tidak seperti Bani Israel ya, yang mereka secara terang-terangan mengatakan nu'minu bima unzila ilaina wa yakfuruna bima wara'ahu, hanya beriman kepada kitab yang turun kepada mereka dan mengingkari yang setelahnya. Nggak boleh seperti itu ya. Kita tentunya tidak boleh mengimani apa yang turun kepada kita dan tidak mau mengimani yang sebelum kita. Yang terakhir juga beriman hakikatnya adalah amalan ya, keyakinan dan perkataan ya. Semuanya harus teraktualisasi, kata-kata harus baik ya, dan juga hati menjaga diri ya, dan sampai memiliki keampuhan, kedengkian dan sikap sifat atau hal-hal yang tercela, dan juga perbuatan juga demikian. Perbuatan juga harus tercermin sebagai seorang yang beriman. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh ya membunuh, apalagi hal-hal yang sifatnya ya melakukan kriminal ya, mengkriminalisasi lah apa gitu kan, yang tidak tercermin, tidak mencerminkan seorang mukmin ya. Itu 3 hal yang menjadi kesimpulan dari tadabbur kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian ya, partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dinamik keberkahan, dinamik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan hidayah dan petunjuk untuk senantiasa menjadi orang yang beriman yang seutuhnya, iman yang sesungguhnya, iman yang memiliki keyakinan yang paripurna ya, terkait dengan kepada Allah, kepada kitab dan kepada para nabi, dan berusaha untuk menjalankan keimanan dengan baik sesuai dengan syariat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri dengan mohon kepada Allah semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjaga keimanan kita sebaik-baiknya, dan juga dihindari dari musibah yang hingga hari ini masih ya, terjadi dalam
kehidupan kita di sekitar kita dan juga di seluruh dunia. Tentunya ya, dengan mengawali istighfar, astagfirullahaladzim, 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 a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan nafi'an ni'amahu thayyiban fi masidan, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik rabbina billahi rabbana wa islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal ta'un wal fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma sallimna wa sallim anfusana wa sallim dzurriyyatana wa sallim ahlina wa sallim jiranana wa sallim baladana wa sallim qaryatana wa sallim jami'a budal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin minal amrad wal asqam wal masa'ib innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mudah-mudahan besok bisa hadir kembali ya dalam kegiatan yang sama dengan tema Qawaid Quraniyah masuk pada kaidah yang keempat insyaallah. Terima kasih. Akhir kalam kita dengan istighfar astagfirullahaladzim subhana rabbika rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Apaan? Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Apaan? Sama-sama.